Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada pertemuan kali ini saya ingin menambahkan penjelasan tentang ekivalensi beban dari beban trapesium dari plat ke balok. Ini yang seperti di video sebelumnya, penyaluran beban dari plat ke balok. Nah, kalau di peraturan itu ada penjelasan juga tentang beban apa saja yang ada di plat. Nah, ini saya contohkan plat lantai. Di situ ada pasir 1 cm, spesi 2 cm, pengalinya ini 16, kemudian spesinya 21. Ini ada di pembebanan, peraturan pembebanan. Kemudian ada keramik, ada plafon dan penggantung, pipa ducting, atau ini juga ada yang disebut ME, mechanical electrical. Kemudian ada berat sendiri plat, yang pengalinya itu berat isi beton kali tebalnya plat. Kemudian ini di total semua sehingga muncul beban mati total. Kemudian untuk beban hidup di lantai itu sesuai dengan fungsi bangunan, itu besarnya kalau misalkan perkantoran atau hotel itu besarnya 250 kg per meter persegi. Nah, dari kombinasi beban, kalau itu beban mati dan beban hidup, W ultimate itu sama dengan 1,2 kali beban mati plus 1,6 kali beban hidup. Nah, ini dari total beban mati dikalikan 1,2, dan dari beban hidup di lantai, di plat lantai itu dikalikan 1,6, sehingga didapatkan W ultimate, beban di lantai ultimate. Nah, beban di lantai ini akan disalurkan ke balok. Yang ini tadi seperti yang saya katakan, ini di peraturan beban-beban hidup di lantai gedung, di peraturan pembebanan. Kemudian yang tadi beban bentuknya trapesium akan diekivalenkan dengan menjadi beban persegi, beban merata sepanjang bentang. Kalau ini balok, ini L ini adalah panjang bentang balok. Nah, kita bisa meratakannya dengan cara menyamakan momen akibat beban trapesium ini disamakan dengan momen akibat beban merata. Momen akibat beban trapesium ini kita buat misalkan segitiga ini menjadi beban P terpusat, kemudian beban segi 4 yang ini menjadi beban Q, beban terpusat Q. Ini titik tangkapnya atau bekerjanya pada tengah-tengah segi 4 ini untuk yang Q, sedangkan yang P ini pada sepertiga sisi yang tinggi, ya, ini P ini bekerja di sini. Kemudian kita menghitung momen maksimum itu tepat di tengah bentang, di setengah L. Sehingga di sini kalau ada reaksi di tumpuan A, momen maksimum adalah reaksi di A kali setengah L dikurangi beban terpusat ini kali jaraknya ke tengah bentang, kemudian dikalikan beban terpusat Q kali jaraknya ke tengah bentang. Itu momen maksimum trapesium. Sedangkan momen maksimum pada beban persegi terbagi merata sepanjang bentang itu 1/8 WU ekivalen. Nah, ini kita sebut ekivalen di sini kali L kuadrat kali bentangnya. Ini kita samakan. Yang tadi momen maksimum trapesium disamakan dengan momen maksimum beban persegi. Sehingga nanti di sini dengan persamaan ini bisa didapatkan WU ekivalen adalah 8 kali dalam kurung RA kali setengah L dikurangi P kali A jaraknya ke tengah bentang dikurangi Q kali B jaraknya ke tengah bentang dibagi L kuadrat, karena di sini ada L kuadrat. Jadi didapatkan WU ekivalen.
Untuk yang manual ini diperlukan, tetapi jika menggunakan software, maka software akan menghitung sendiri berat struktur yang akan nanti dijadikan untuk beban mati. Jadi berapa dimensi struktur, software akan menghitung sendiri. Dan penjelasan tambahan untuk penyaluran beban. Untuk beban lantai seperti di atas tadi, tetapi untuk beban plat atap sesuai dengan fungsinya. Jadi di atas atap itu beban hidupnya, kalau yang tadi beban lantai sesuai fungsi gedung itu 250 kg per meter persegi. Kalau untuk plat atap 100 kg per meter persegi. Nanti bisa dilihat di peraturan pembebanan Indonesia. Demikian penjelasan tambahan mengenai penyaluran beban dan ekivalensi beban.